nama Tuhan semuanya, Bapak Ibu, shalom. 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 Sekali Cancer Ministry, shalom. Shalom. Boleh Bapak Saudara lihat kanan kirimu, katakan selamat ulang tahun. Wah. Hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun yang ke-8. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi Cancer Ministry. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Bolehkah Bapak-Bapak Ibu semua sama-sama kita bangkit berdiri? Wow, puji nama Tuhan. Boleh sekali lagi lihat kanan kirinya, kasih salam sama, katakan engkau luar biasa. Haleluya. Baik, sebelumnya mari sama-sama Bapak Ibu semua kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari Tuhan Yesus. Kami percaya 8 tahun penyertaan Tuhan bagi Cancer Ministry. Kami percaya Tuhan hari Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai, kami siap bersuka cita. Sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur, siap bersorak-sorai. Sama-sama katakan, Amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Siap semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari bersama-sama katakan saudara. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam Semuanya say. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Siap lompat semua ya. Kakiku lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Hey, hey. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Hey. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, Katakan. mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku Lompat. lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap Siap pagi. semuanya. Sama-sama. Say. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur
umat pilihan aman? Amin. Amin. Yang berasa dirinya pemenang boleh angkat tanganmu. Boleh katakan amin. Amin. Boleh katakan amin. Saudara, saya percaya saudara seorang pemenang. Pasti ekspresinya semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat katakan yes. Yes. Katakan yes. Yes. Bolehkan dirimu saudara katakan engkau lebih dari pemenang. Come on, come on, come on, come on. Umat dari pemenang, umat yang lebih dari pemenang, yang siap. Boleh sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Hey, hey. Coba saya tes suaranya ya. Siap. 1, 2. Saya lebih dari pemenang. Katakan. Saya lebih dari pemenang. Katakan. Tunjuk kanan kiri, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Tunjuk 3 orang, 3. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu sing mas. Katakan sama-sama. Kita lebih mas. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari sama-sama katakan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bagaimana pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Siapa Tuhan bangkit pada gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Kamu lebih dari pemenang. Katakan. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya. Saya lebih dari pemenang. Katakan. Kamu lebih dari pemenang. Katakan semua lebih, yuk. Semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Semua lebih Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama kami katakan sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bagaimana pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami siap bangkit Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi saudara, tanpa musik tepuk tangan yang dahsyat Tuhan kita. Come on. Saya percaya hari saudara ada sukacita di rumah Tuhan. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara semua. Baik, puji Tuhan saudara, hari ini di perayaan ulang tahun kita ke-8 tahun saudara. Kita akan menyaksikan ucapan selamat dari leader-leader kita untuk Cancer Ministry. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Puji Tuhan.
Selamat ulang tahun ke-8 Cancer Ministry yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025. Happy anniversary Cancer Ministry. 1 tahun lagi kita sudah merasakan penyertaan Tuhan di dalam pelayanan Cancer Ministry. Kedepannya mari kita ajak teman-teman yang mungkin kita ketemuin di hospital maupun di tempat-tempat lain yang sedang dalam perjalanan kansernya untuk ikut bergabung dalam Cancer Ministry, di mana kita bisa saling membagi, saling menolong, saling menguatkan, saling mendukung dan menopang dalam doa. Because you are not alone. Kalian tidak sendirian. Jangan ragu untuk mengkontak personel-personel dari Cancer Ministry. Dukungan doa, pelayanan, maupun informasi apapun yang Bapak Ibu butuhkan akan kami follow up semaksimal mungkin. God bless you all. Baik, puji nama Tuhan, sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai saudara. Wow, puji Tuhan saudara. Kalau kita melihat di video tadi saudara, pemimpin-pemimpin kita memberikan ucapan ulang tahun selamat kepada Cancer Ministry yang ke-8 tahun saudara. Dan kalau saudara lihat tadi ada juga Ibu Inge mengucapkan selamat kepada kita semua, pemimpin kita Ibu Inge. Dan pada hari ini Ibu Inge tidak bisa bersama dengan kita saudara, karena Ibu Inge sedang menjalani pengobatan, perawatan di Amerika. Dan hari saudara kita bersama-sama sebagai keluarga, kita mendukung doa untuk Ibu Inge, amin saudara. Dan ini saudara kita akan menyaksikan kesaksian dari Ibu Inge. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tahun 2008, saya didiagnos breast cancer. Rasanya jalan di depan saya begitu gelap dan juga buntu. Anak saya baru umur 9 tahun. Dan saya harus melakukan serangkaian pemeriksaan, operasi, dan akhirnya harus di kemoterapi. Pada waktu di kemoterapi yang pertama, saya mengalami tidak bisa bernafas. Dan tiba-tiba mata saya tertutup rapat. Mulut saya tertutup rapat, tapi telinga saya dapat mendengar. Saya mendengar my mom berdoa. Saya mendengar suaranya. Dalam hitungan detik, Tuhan menunjukkan wajah suami saya, wajah anak saya, dan Tuhan kasih pengertian yang begitu dalam dan begitu jelas. Kalau kau kembali ke rumah Bapak, orang-orang yang kau kasihi harus kau tinggalkan. Seberapa besar rumahmu harus kau tinggalkan. Seberapa bagus mobilmu harus kau tinggalkan. What I want from you is only your heart. 17 tahun sudah berlalu. Pada waktu saya melihat ke belakang, mengingat masa-masa kemo, saya begitu amazed bagaimana Tuhan selalu memberikan kekuatan bagiku. Dan saya percaya, there is always God's strength in every season in our lives. Kekuatan Tuhan selalu di dalam setiap musim hidup kita. Februari 2025, seperti biasa, saya melakukan check up. Dokter di Singapura bilang bahwa dia menemukan 3 cyst. Oke, jadi tinggal di follow up aja. Nah, saya di Indonesia saya ngiseng untuk cek lagi. Dan dokternya bilang bahwa ada pembuluh-pembuluh darah kecil yang mengalir mengarah ke situ. Jadi harus dibiopsi karena mengingat sejarah saya sudah pernah kena breast cancer. Akhirnya saya terbang kemari dan saya ada minta dukungan doa dari beberapa teman di gereja, juga Pak Willy dan Dr. Yanto. Kemudian sampai di sini dokternya bilang saya harus di MRI breast lagi. Nah, pada waktu hasilnya keluar,
Di situ tertulis bahwa suspicious dan harus dilakukan biopsi. Dan itu harus MRI targeted biopsi. Terus terang saya juga tegang, tapi I have peace in my mind and in my heart. Bikin appointment Rabu depan akan dilakukan biopsinya. Nah, sebelum dilakukan, dokternya bilang saya mesti melakukan targeted ultrasound lagi untuk mengetahui tepatnya posisinya ada di mana, supaya tidak asal jarum, tidak asal nusuk. Nah, terus kemudian pada waktu dia melakukan itu, dia bilang ini nggak ada apa-apa. Padahal di laporan itu tertulis 6,5 kali 2,5 kali 2,5 cm. Kemudian saya ikutan ngelihat ke layarnya, benar, it's clear. Dan kemudian, jadi saya mesti ngapain? Saya tanya ke dokternya, nothing, don't do anything. Aduh, saya mengucap syukur banget pada waktu itu. Saya cuma bilang, God, you did it again. He did it again. Saya sungguh bersuka cita. Oleh sebab itu, sekali Yesus, tetap Yesus. Keep believing in Him. Put your trust in Him. Haleluya. God bless you. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Wow. Katakan sama-sama sekali Yesus. Tetap Yesus. Katakan sekali lagi sekali Yesus. Tetap Yesus. Kasih tepuk tangan dulu paling luar biasa buat Tuhan. Kita nyembah Tuhan sama-sama. Terima kasih. Pagi berdiri yuk, boleh sekali lagi. Dalam segala keadaan, apapun yang kami alami, waktu berlimpah maupun kurang, Bapak penyembahanmu katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang. Yes, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Kami mau mencintai-Mu selama-lamanya apapun yang terjadi. Yes, di setiap musim kehidupan, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup. Nyatakan sama-sama sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Panggil namanya sama-sama. Oh Yesusku, ku cintakan. Serukan Yesus sekali. Yesus selamanya, untuk selama-lamanya. Ada pengharapan baru pagi hari ini, yes. Karena kasih-Nya sekarang ku, oh Yesusku, ku cintakan. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan, yes. Serukan
Oh Yesusku, sekali lagi nyatakan, sekali Yesus selamat. Harapan karena kasih-Nya sekarang ku, oh Yesusku, katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang mau mencintai Yesus, kasih tepuk tanganmu paling luar biasa pagi hari ini. Aku mau cinta Yesus untuk selama-lamanya. Walau seringkali aku tidak bisa mengerti apa yang sedang ku alami, namun aku percaya kasih-Nya ada bagiku, kesetiaannya ada bagiku, kemurahannya ada bagiku. Yesus yang terbaik bagiku. Yesus yang terindah bagiku, Yesus yang termanis buat seluruh jiwaku. Hanya Yesus, Kaulah segalanya. Nyatakan yang sama-sama. Di dalam hidupku, yes. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Katakan Kaulah yang kupandang selama aku masih hidup. Katakan aku mau mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu Bapa. Sekali lagi dengan lembut bawa penyembahanmu, bawa nyanyianmu sama-sama. Kaulah segala, yes, yes, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Katakan buat dia secara personal, mengasihimu. Katakan mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Panggil dia ya, Bapa dan Raja. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Engkaulah Bapakku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sekali lagi. Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidupku.
Bukan manusia yang berdaulat, tapi Tuhan yang berdaulat. Aku berserah, yes, katakan Engkaulah Tuhan. Come on. Engkaulah, katakan. Engkaulah penguasa, pemilik hidupku. Amin. Katakan berdaulat atas hidupku. Yes. Nyerah aja sama Tuhan yuk, sama-sama. Lebih lagi akan suaramu. Bawa penyembahanmu, bawa imanmu, come on. Engkau masih bisa bekerja sampai detik ini Tuhan. Hidupkan setiap jiwa, bangkitkan setiap hati pagi hari ini. Kehidupan terjadi di tempat ini. Sekali lagi kami panggil Engkau Tuhan, Engkau Raja, yes. Engkaulah Raja. Engkau yang punya hidupku, yes. Katakan berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, berserah. Sekali lagi Engkau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Katakan sama-sama. Ku yang mau berserah sama Tuhan, kasih tepuk tangan. Aku mau nyerah sama Tuhan. Yang kami percaya cuma satu hal, ketika kami berserah Tuhan bekerja. Ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kami. Ketika hati kami terbuka sama Tuhan, Tuhan kenyangkan kami dengan semua yang terbaik dari Tuhan. Lawat kami siang hari ini. Biar pagi siang hari menjadi pagi siang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terjadi kebangkitan di tempat ini. Terjadi kehidupan di tempat ini. Orang-orang yang putus asa mengalami pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kasih-Mu menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus yang siap untuk mengalami Tuhan dengan lebih lagi. Katakan sama-sama, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sebelum Anda duduk ngomong seperti ini, katakan sukacita Tuhan ada dalam hidupmu. Katakan seperti itu. Sukacita Tuhan ada dalam hidupmu, yes. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Wah. Kalau sudah memuji Tuhan rasanya gak mau berhenti, betul? Karena memang kita dirancang untuk seperti itu. Ya. Jadi kalau gak berhenti itu gak enak gitu loh. Rasanya mau lanjut. Apa kita mau lanjut aja? Wow, senang sekali hari ini saya bisa dipercaya untuk melayani. Tubuh terasa capek karena beberapa trip terakhir ini ternyata menguras tenaga dan pikiran. Tapi yang membuat kita selalu bisa bangkit karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Itu yang menguatkan kita setiap waktu. Ya, happy anniversary buat Cancer Ministry di tempat ini. Ini pelayanan yang penuh dengan kehidupan. Katakan amin. Pelayanan penuh dengan sukacita. Karena saya percaya melalui pelayanan ini banyak mujizat terjadi. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau berbagi sesuatu yang sangat penting, yaitu bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Semua bisa ulangi yang saya katakan. Katakan saya mau menghidupi keintiman dengan Tuhan. Nah, manusia itu dirancang dari semula sama Tuhan yang menciptakan untuk intim sama Dia. Rancangan kayak gitu memang dari semula.
Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27. Di situ dikatakan bahwa memang manusia itu diciptakan itu serupa, segambar dengan Tuhan. Siapa pernah baca ayat itu? Benar ya? Kita diciptakan itu serupa dan segambar dengan siapa? Dengan Tuhan. Kenapa kok Tuhan merancang kita serupa dan segambar dengan Dia? Supaya kita selalu intim sama Dia. Sifat dasar manusia, ini saya percaya dari Tuhan. Kalau kita tuh punya interest yang sama, itu membuat kita jadi gampang dekat, betul gak sih? Ada orang-orang yang interestnya sama-sama olahraga. Ada orang yang interestnya sama-sama di dunia kuliner. Ada orang yang interestnya sama-sama di dunia bisnis. Gak tahu kenapa. Orang-orang yang punya interest atau kesukaan yang sama, kemiripan yang sama, itu membuat jadi cenderung gampang dekat, betul ya? Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Karena Tuhan itu selalu mau kita tuh dekat dengan Dia. Gak berhenti di sana. Kita menuliskan di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan apa? Nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata nafas hidup yang dihembuskan ke dalam diri manusia, ini ternyata dalam bahasa aslinya dipakai kata ruah. Ruah itu bukan nafas bicara oksigen, bukan. Ruah itu bicara roh Allah atau roh Tuhan. Dari firman ini kita tahu bahwa Tuhan memang merancang untuk roh Allah atau roh Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Jadi kita memang tidak bisa hidup kalau kita tuh gak intim sama Tuhan. Ikan dirancang gak bisa pisah dengan air, betul? Coba aja ambil ikan dari air, maka ikan itu akan menjadi ikan yang mati. Jangan coba pisahkan namanya pohon dari tanah. Karena memang pohon diciptakan untuk selalu connect, intim dengan tanah. Kalau dicabut, selesai riwayatnya. Secantik apapun, sebagus apapun, segagah apapun, kalau udah dicabut dari tanahnya, selesai riwayat pohon itu, betul? Demikian juga manusia. Kita ini gak bisa terlepas dari Tuhan. Kalau kita terlepas dari Tuhan, kebinasaan menanti, kematian kekal menanti. Semuanya jadi terasa mati, walaupun mungkin nafas masih ada. Mereka gak kaget orang-orang yang gak hidupnya nempel sama Tuhan. Kegencet dikit, langsung pengen mati tuh. Tapi ada orang-orang ya yang nempel sama Tuhan, kegencet kiri dan kanan, masalah datang bertubi-tubi. Semangat hidupnya gak pernah pudar karena roh Tuhan ada di dalam hidupnya. Betul ya? Ada kehidupan di sana. Kita memang dirancang kayak gitu untuk terus nempel sama Tuhan. Kejadian 3 ayat 8, next slide. Waktu di Taman Eden, manusia tuh hidupnya tuh setiap waktu, setiap hari. Itu jalan sama Tuhan. Kejadian 3:8 menulis, setelah manusia berbuat dosa, ini yang terjadi. Ketika mereka mendengar bunyi langkah siapa? Langkah Tuhan, Allah. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Karena mereka takut karena dosa, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman itu. Kenapa saya bisa berani ngomong bahwa manusia itu awalnya segitu dekatnya dengan Tuhan? Karena Alkitab tulis, Adam dan Hawa itu sampai bisa tahu, bisa dengar, itu bunyi langkah kakinya Tuhan tuh. Kalau mereka gak dekat sama Tuhan, mereka gak bisa bedakan antara bunyi langkah Tuhan atau bunyi langkah macan, betul? Betul gak? Dia gak bisa bedakan antara bunyi langkah Tuhan atau bunyi langkah kuda. Tapi karena mereka jalan tiap hari, dirancang semula untuk terus nempel sama Tuhan setiap waktu. Makanya waktu mereka berbuat dosa pun, kepekaan mereka, untuk mereka tahu itu langkahnya Tuhan apa enggak. Tuhan sudah taruh itu. Untuk mereka tetap intim sama Tuhan, Tuhan sudah taruh itu di dalam diri manusia. Tapi karena dosa, membuat manusia hubungannya terpisah dengan Tuhan. Kejadian 3 ayat 9.
Sekalipun manusia itu hidup dalam dosa. Tapi Tuhan itu yang selalu punya inisiatif untuk mendekat kepada manusia. Itu kerennya Tuhan. Hari ini dengar, kasih Tuhan melebihi semua pelanggaranmu. Kasih Tuhan melebihi semua kegagalanmu. Kasih Tuhan melebihi semua kejatuhanmu. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Apapun yang kau alami, lihat. Dari semula Tuhan tuh yang inisiatif. Engkau salah, Tuhan kejar. Engkau berdosa, Tuhan kejar hidupmu. Dia gak pernah nyerah. Kejadian 39 menuliskan, tetapi Allah yang memanggil manusia itu. Bukan manusia yang panggil Tuhan. Tetapi Tuhan yang panggil manusia. Dan berfirman kepadanya, di mana kamu? Dan dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ketika dosa, hubungan mulai berjarak. Tapi Tuhan selalu punya inisiatif untuk kepengen cari manusia untuk terus dekat sama dia. Buktinya apa? Henok, keturunan dari Adam dan Hawa. Kejadian 5, 2, 3, 2, 4. Di situ dituliskan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok, dia ngapain? Hidup apa? Bergaul dengan siapa? Dengan Tuhan. Lalu dia gak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Lihat. Sekalipun keturunan dari orang yang berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Tapi cintanya Tuhan, itu gak pernah berubah sama manusia. Dia selalu kepengen dekat dengan manusia. Sampai akhirnya ada Henok yang meresponi kasih Tuhan itu. Dia cari tahu tentang siapa Tuhan. Dan akhirnya dia mau bergaul karib dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia tidak mengalami kematian fisik. Dia hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kekekalan. Tuh lihat. Itu kerinduan hati Tuhan. Nuh, berikutnya lagi kisah tentang Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup apa? Bergaul dengan Allah. Tuh lihat. Keturunan orang berdosa berikutnya. Tapi Tuhan kasihnya selalu lebih besar daripada dosa. Dia cari manusia. Ada seseorang namanya Nuh. Dia respon sama hatinya Tuhan. Di dalam kedekatannya dengan Tuhan. Nuh bisa membangun itu bahtera. Yang akhirnya menyelamatkan dia dan seluruh keluarganya. Lihat. Lihat. Musa. Abraham dulu deh. Di sini Abraham yuk. Sampai dikatakan Alkitab menuliskan dalam Yakobus 2:23. Abraham itu disebut sebagai siapa? Sahabatnya Allah. I am a friend of God. Asik banget. I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me a friend. Sama-sama yang bisa nyanyi lagunya ini sama-sama katakan. And I am a friend of God. And I am a friend of God. And I am a friend of God. He calls me friend. Keturunan orang berdosa. Tapi tetap disebutkan sebagai sahabatnya Tuhan. Apalagi kita ini dianggap sebagai apa kita tulis. Kita ini keturunannya Abraham. Kalau Abraham bisa ngalamin itu dipanggil sebagai sahabatnya Tuhan. Artinya kita juga bisa dipanggil sebagai sahabatnya Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena Tuhan gak pernah berubah sifatnya. Musa, Alkitab tuliskan Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada apa? Kayak sama temennya. Bayangin. Waktu saya baca ayat ini tadi, Tuhan aku pengen ngalamin seperti Musa alami. Sampai ngobrol udah kayak temen. Itu loh, dengar hati Tuhan. Dia kepengen deket sama kita dan kita harus deket sama Tuhan. Katakan amin. Gak bisa, kalau kita gak deket sama Tuhan selesai semuanya. Samuel di tengah kondisi
Di mana waktu itu ada seorang yang memimpin dia secara rohani namanya Imam Eli. Tapi kita tahu keluarga Imam Eli berantakan. Hidupnya berantakan, kacau semuanya. Tapi yang luar biasa, ada seseorang yang meresponi panggilan Tuhan. Tuhan panggil namanya Samuel. Sampai dipanggil sebanyak 3 kali. Dan Alkitab mengatakan di dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ku jawab ya, ya, ya. Sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hari ini kalau Tuhan mengundang Anda untuk nempel sama Dia, bukan cuma seminggu sekali tetapi setiap hari, jawablah, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jawab Dia. Lagi berikutnya kisah tentang Daud. Apalagi Daud ya. Daud itu di dalam Mazmur 23 sampai dikatakan seperti ini. Kebajikan, kemurahan, semua berkat bisa ngikutin aku. Seumur hidupku loh. Tapi dia ngomong apa? Ujungnya ditutup dengan kalimat aku. Dan aku akan apa? Diam di rumah Tuhan. Sepanjang masa. Daud bukan orang yang cinta berkat tapi dia cinta Tuhan. Waktu dia jatuh, Mazmur 51:13, dia sadar benar. Yang berarti dalam hidupnya itu bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan. Tetapi Tuhan itu sumber segala-galanya. Gak ada Tuhan hidupnya gak tenang. Gak ada Tuhan dia gak tahu mesti melangkah kemana. Dia gak mau jauh dari Tuhan. Makanya sampai dikatakan Mazmur 51:13, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang apa? Kudus daripadaku. Dia gak mau hidup terpisahkan dari Tuhan. Karena dia sadar dari Tuhanlah segala-galanya. Dan Tuhan gak cuma berbicara sampai dari zaman Daud. Untuk menyatakan kerinduannya supaya manusia itu intim dengan Tuhan. Di zaman raja-raja, banyak sekali raja-raja dan nabi-nabi. Di mana Tuhan panggil mereka, undang mereka untuk mereka dekat kepada Tuhan dan menjadi penyambung lidahnya Tuhan bagi setiap generasi. Muncullah perjanjian baru, lahirlah Yesus. Tuhan jadi manusia. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Supaya dia dekat dengan manusia. Tuhan dulu kayak terasa jauh, susah dijangkau. Makanya kita ngomong, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu dahulu jauh, sudah menjadi apa? Dekat oleh darah Kristus. Dulu manusia mau berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Itu kalau hidupnya gak bener dikit, mati langsung. Tapi kasih Tuhan, itu membuat Yesus sampai harus jadi manusia. Dia tebus kita dengan darahnya. Supaya apa? Supaya hubungan antara kita dengan Tuhan sudah tidak lagi terpisahkan. Kita bisa intim sama Tuhan setiap waktu. Katakan setiap waktu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu setiap waktu. Biarkan apa? Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh. Sampai kapan? Sampai kapan? Selamanya. Selamanya. Hari ini dengar kerinduan hati Tuhan. Untuk engkau setiap waktu itu dekat sama Tuhan. Ketika Yesus lahir ada pernyataan di Alkitab bahwa namanya akan disebutkan Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta dengan kita. Saking cintanya Tuhan ya.
Anda jauh dari Tuhan, Tuhan tetap menyertai engkau. Dia selalu ada bersamamu. Itulah Tuhan. Wahyu 21 ayat 3. Ini sesuatu yang mungkin jarang dibahas. Kita coba lihat ayat berikutnya. Alkitab tuliskan. Ada sebuah penglihatan dari Yohanes, dikatakan saya mendengar suatu suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah rumah kediaman Allah sekarang berada di tengah-tengah apa? Manusia. Dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan manusia. Dan mereka akan menjadi umatnya. Ya, Allah sendiri akan berada di tengah-tengah. Lihat. Sampai kekekalan pun tidak pernah terpisahkan. Makanya Yesus berikan kita hidup yang kekal. Tahu gak tujuannya apa? Supaya kita bersekutu dengan Dia dalam kekekalan sampai selama-lamanya tidak terpisahkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dengar kerinduan hati Tuhan hari ini. 1 Korintus 1 ayat 9. Sebentar lagi akan selesai. Tuhan, Dia yang memanggil kamu, memanggil Anda semua dengan kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Mazmur 139, Daud mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata seperti ini. Tuhan, engkau menyelidiki dan engkau kenalkan siapa aku. Kan Tuhan yang ciptakan kita. Dia kenal setiap kita. Katakan amin. Tuhan, engkau tahu kalau aku sedang duduk, aku sedang berdiri. Engkau tahu pikiranku dari jauh. Engkau tahu ketakutan yang ada di pikiranku. Engkau tahu kegelisahanku. Engkau tahu keraguanku. Dengar hari ini. Engkau memeriksa aku. Kalau aku sedang berjalan. Kalau aku sedang berbaring, aku lagi tidur. Segala jalanku apa? Engkau maklumi. Engkau bisa ngerti aku banget Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan tahu semuanya tentang kita. Next yo. Next slide. Jika aku terbang dengan apa? Sayap fajar. Di sini dikatakan terbang dengan sayap fajar. Dan membuat kediaman di mana? Di ujung laut. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Ini punya arti. Kadang-kadang ketika kita bangun pagi hari kita bisa ketakutan setengah mati. Betul kan? Apakah aku masih bisa hidup gak hari ini? Daud pun ngalamin itu. Dia berulang kali kan dikejar musuh. Dikejar mertuanya mau dibunuh. Hidupnya banyak sekali dalam ketakutan sebenarnya. Tuhan tahu ketakutannya Daud. Sampai rasanya dia bangun pagi itu rasanya pengen terbang meninggalkan semuanya di pagi hari. Dia rasanya pengen menepi dari semua ketakutan-ketakutannya. Gak pengen ketemu orang. Makanya dia mau membuat kediaman di ujung laut. Supaya gak ada orang bisa nyamperin dia gitu maksudnya. Tapi yang luar biasa. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sana untuk menuntun kita kepada jalan yang terbaik. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku. Udah deh mendingan aku gelap semua masa depanku. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Udah deh rasanya aku pengen putus asa. 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi apa? Terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Hari ini mungkin hidupmu seperti gelap. Tapi kalau engkau nempel sama Tuhan, yang gelap menjadi terang. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Saya tutup dengan ini. Ada berkat di dalam keintiman dengan Tuhan. Sama-sama katakan ada berkat dalam keintiman dengan Tuhan. Siap mengalami berkat dalam keintiman dengan Tuhan? Amin. Yang pertama, orang yang dekat dengan Tuhan. Ada ketenangan melebihi keadaan apapun juga. Karena kita mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hidupmu terjamin. Mazmur 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita bisa tenang karena kita nempel sama Tuhan yang Maha Kuasa.
Yang dokter nggak bisa lakukan, Tuhan tetap bisa lakukan. Yang dokter nggak bisa jamin, Tuhan bisa menjamin hidup yang kekal. Makanya tenanglah hari ini. Tenanglah kini hatiku. Karena hidup kita ini melekat sama Tuhan, dijamin sama Tuhan. Ada ketenangan di sana. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas. Ku tenang sebab kau hari ini tenang kembali karena Tuhan menjamin hidup kita. Nempel lagi sama Tuhan, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kedua, ada sukacita yang berlimpah. Karena kalau engkau dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, apapun dosamu, apapun kesalahanmu, apapun ketakutanmu, apapun kekuranganmu, kita tuh selalu diterima sama Bapa. Dan kita bisa ngomong aja, cerita apa aja sama Tuhan. Tuhan itu yang ciptakan kita. Dia gak pernah panik ketika engkau berkeluh kesah sama dia. Kalau orang lain, Anda curhat, bisa jadi dia salah nangkep. Dia lama-lama malas denger kita, betul kan? Tapi kalau Tuhan yang menciptakan kita, telinganya selalu siap mendengar keluhan demi keluhanmu. Telinganya selalu siap mendengar ketakutan demi ketakutanmu. Mazmur 73 mengatakan, tetapi aku sukacitaku itu ialah dekat kepada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Aku menaruh rasa amanku di dalam Tuhan. Dengar ini, ada hal-hal yang seringkali kita gak bisa cerita sama orang, benar gak sih? Dulu katanya ada sebuah quote mengatakan keterbukaan adalah awal pemulihan. Bagus itu. Tapi masalahnya hari-hari ini, keterbukaan adalah awal gosip dimulai. Itu bahaya. Mau cerita, mendingan cerita ke siapa? Tuhan dulu. Saya tiap kali juga gak bisa cerita sama orang. Karena orang bisa salah sangka. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, tenang, kita diterima apa adanya. Dan gak cuma itu, ketika kita cerita sama Tuhan, Tuhan selalu punya solusi yang terbaik buat hidup kita. Makanya ada sukacita di sana. Katakan amin. Katakan ada sukacita. Yang ketiga, orang yang nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan, ada tuntunan yang terbaik dan cara pandang yang selalu diubahkan melihat hidup ini. Mazmur 25:14, there is a private place, ada sebuah tempat yang khusus, reserve, bukan untuk sembarangan orang. Untuk siapa? For the lovers of God. Untuk orang-orang yang cinta sama Tuhan sungguh-sungguh, gak cuma perkataannya, tetapi hidupnya setiap hari nempel sama Tuhan. Where they sit near Him and receive the revelation secrets of His promises. Lihat, orang-orang yang nempel sama Tuhan dikasih tahu rahasia kehidupan dari Tuhan. Anda kalau punya password HP, password email, saya yakin Anda gak akan kasih tahu sembarangan orang. Karena itu bisa dipakai buat macam-macam, betul? Ada di sini yang pakai M-banking gitu, kasih tahu passwordnya sama sembarangan orang? Nggak mungkin. Selesai kalau kita kasih itu. Karena itu bisa dipakai buat transaksi, setuju? Dan Anda kalau mau kasih tahu, saya yakin yang Anda boleh tahu paling cuma pasangan Anda, anak Anda, atau orang-orang terdekat yang Anda bisa percaya, setuju? Karena itu rahasia. Hari ini dengar. Tuhan punya banyak rahasia buat hidupmu dan masa depanmu. Kalau engkau nempel sama dia, dikasih petunjuknya selangkah demi selangkah. Karena Tuhan mau hidup kita penuh dengan kemenangan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya tuh setiap kali bikin lagu, mau ngapain, mau nyampein khotbah apa aja, sering kali juga ngeblank, kita sama-sama masih terbatas. Tapi saya cuma berlari ke Tuhan. Tuhan, kau sumber pewahyuanku. Tuhan, engkau sumber kreativitasku. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita gak tahu, Tuhan bisa kasih tahu. Tuhan bisa ubah, Tuhan aku lagi ngalamin ini. Karena kalau kita salah meresponi, salah melihat segala sesuatu, akhirnya keputusannya juga salah, perkataannya juga salah.
Padahal seringkali ada berkat yang terindah justru datang melalui masalah. Kalau kita nggak bisa lihat dari cara pandangnya Tuhan, Tuhan lihat isinya, kita lihat bungkusnya masalahnya. Bungkusnya nggak menarik. Ternyata isinya itu benda yang berharga. Siapa di sini pernah dapat kado yang menarik tapi bungkusnya cuma kertas koran? Nggak menarik, ini kamu kasih apa sih paling kayak gini. Begitu dibuka ternyata itu tas yang Anda suka. Dikerjain aja sama teman Anda. Bungkusnya cuma pakai kertas koran. Seringkali dalam hidup ini memang kemasannya nggak menarik, tapi di balik itu Tuhan selalu kasih yang terbaik. Kita butuh cara pandangnya Tuhan untuk ngelihat. Jangan terlalu bereaksi sama apapun yang kau alami, minta cara pandangnya Tuhan dan Dia akan kasih tahu buat orang-orang yang melekat kepadanya. Karena itu rahasia kehidupan. Yang berikutnya, ada karakter yang diubahkan. Kita berkata Galatia 5, baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah itu adalah hasil dari keintiman. Suami istri intim, hasilnya anak. Betul? Kita kalau intim sama Tuhan, hidupmu akan penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu datangnya dari Tuhan. Orang intim sama Tuhan, karaktermu dipulihkan. Bukan lagi engkau, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu. Yang terakhir, ada kuasa yang tidak terbatas. Katakan ada kuasa yang tidak terbatas. 2 Tawarik 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah semua yang hadir di Cancer Ministry hari ini. Dia mau melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Orang-orang yang melekat sama Tuhan. Jangan kaget. Kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan akan menyertai langkah hidupmu. Engkau kejar keintiman, pengurapan Tuhan akan mengejar hidupmu. Ku yakin kau hadir di sini sampai bangkit berdiri sama-sama. Ku rasakan kuasa yang amin. Ku yakin engkau nyata di sini. Kemenangan katakan terjadi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama. Katakan ku yakin engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Hari ini Tuhan memanggil setiap kita untuk lebih dekat sama Tuhan ya. Lebih nempel sama Tuhan. Apa sih yang seringkali membuat kita gak bisa dekat sama Tuhan? Pertama itu karena kesibukan. Anda terlalu sibuk. Atur ulang dong waktumu. Apapun yang berharga pasti Anda prioritaskan. Betul? Hari ini kau lihat kan, begitu banyak berkat di dalam keintiman dengan Tuhan. Begitu banyak seringkali Tuhan tuh ketok pintu hati kita berulang kali untuk bangun pagi Anda cari Dia. Tuhan tuh pengen peluk Anda dengan kasih-Nya. Tuhan tuh mau melimpahkan kekuatannya dalam hidupmu. Jangan sibuk dulu, intim dulu. Karena kunci kemenangan bukan di dalam kepandaian, bukan di dalam kesibukan, bukan di dalam pengetahuan. Kunci kemenangan dalam hidup ini dalam keintiman dengan Tuhan. Engkau intim sama Tuhan, engkau punya segala-galanya. Dengar hari ini. Jangan sampai Tuhan kebanyakan miss call. Anda gak pernah angkat. Tuhan berulang kali ketuk pintu hatimu. Di dalam ketakutanmu, Dia tetap ketuk pintu hatimu. Berlari aja. Aku mau memberikanmu kelegaan. Momen dimana kau gak tahu. Harus melangkah kemana. Kau ketakutan dengan hari esokmu. Berlari ke Tuhan. Dia selalu punya yang terbaik buat kita. Ada tuntunan, ada rahasia kehidupan di sana. Hari ini atur ulang kesibukanmu.
Jangan berlari ke manusia, karena manusia terbatas. Tuhan kita yang punya segala-galanya. Dia tidak terbatas, dia tidak tergoncangkan. Dia punya semua yang terbaik buat hidupmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Keintiman harus diusahakan. Katakan keintiman harus diusahakan. Keintiman tidak bisa diwakilkan. Katakan keintiman tidak bisa diwakilkan. Harus dialami sendiri. Alami Tuhan secara pribadi. Pulang dari tempat ini, cari Tuhan dengan segenap hati. Bangun pagi, ngobrol dong sama Tuhan. Nyembah Tuhan, connect sama Tuhan. Dalam kesendirian, dalam perjalanan, dalam ketakutan apapun yang kau alami. Sampai hari engkau tutup. Nempel terus sama Tuhan, ngobrol. Tuhan kau yang terbaik. Pujilah namanya setiap waktu. Ngobrol, katakan kebaikannya dalam hidupmu. Katakan keluh kesahmu juga Tuhan bisa ngerti kok. Yesus pernah jadi manusia. Dia pernah difitnah. Dia pernah direndahkan. Dia pernah diragukan. Dia udah ngalami semua. Dia melakukan semua itu. Supaya dia bisa mengerti. Dia jadi manusia supaya dia bisa mengerti semua perasaanmu. Hari ini datanglah sama Tuhan setiap waktu. Pejamkan mata, yuk sama-sama saya akan berdoa buat setiap Anda. Tuhan, hari ini kami percaya hari kebangkitan. Hari di mana kami kembali intim sama Tuhan. Kalau kami mungkin sibuk, kami salah ngatur prioritas. Hari ini kami mau kembali ngatur prioritas hidup kami. Bangun pagi kami mau cari Tuhan kembali. Setiap waktu yang kami jalani kami mau banyak ngobrol sama Tuhan. Karena kami tahu keintiman itu tidak bisa diwakilkan. Harus diusahakan. Kami mau cari Tuhan dengan segenap hati. Selama kami hidup, ketika kami cari Tuhan, kami tahu ada kuasa yang tidak terbatas di sana. Ada tuntunan, ada sukacita, ada ketenangan yang Tuhan nyatakan. Ada karakter yang dipulihkan. Kami mau ngalamin itu Tuhan. Mumpung nafas masih ada, kami mau ngalami Tuhan lebih lagi. Kami serahkan hidup kami. Pulang dari tempat ini, orang-orang yang jauh dari Tuhan, kembali sama Tuhan. Nempel sama Tuhan setiap waktu. Berharaplah kepada Tuhan setiap waktu. Panggillah namanya setiap waktu. Akuilah dia di dalam segala langkahmu. Maka dia akan meluruskan jalan hidupmu. Akui Tuhan. Akui Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan pesanmu yang singkat ini. Biar menjadi pesan yang kami hidupi. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Orang-orang yang mau terus intim dengan Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan paling kasih buat Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara semua. Atas nama Gembala Seluruh Pengerjaan Jemaat, mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Frankie Kuncoro. Terima kasih firman Tuhan, Yesus memberkati Bapak dan juga keluarga yang ada. Puji Tuhan, saudara semua diberkati, amin. Sekali lagi diberkati, boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Puji Tuhan, baik saudara, kita akan menyaksikan news untuk sepekan ke depan. Multimedia kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 24 Agustus 2025, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBI Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. Ia pernah terbang menembus awan sebagai pilot. Tetapi suara Tuhan datang dan memanggilnya untuk membawa jiwa-jiwa terbang dan merdeka bersama Yesus Kristus. Selama pelayanannya,
ia selalu sayang kepada almarhumah istrinya yang merupakan cancer survivor serta berhasil membesarkan anak-anaknya. Apa yang membuat ia tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah tantangan hidupnya? Mari kita bersama-sama belajar tentang kisah dari seorang pastor ini. Di ibadah WOI GBPRJ, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 pukul 10 pagi, dengan tema Dimerdekakan untuk Memerdekakan. Bersama Pastor Zivki Priyatelna, bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah kesulitan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor. Sabtu, 27 September 2025, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK, lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita hari ini. Siapa yang merasa terberkati oleh Pendeta Bapak Frankie Kuncoro? Siapa yang merasa terberkati bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini? Bahwa siang hari ini Anda dan saya berada di sini bukan sebuah kebetulan. Saya percaya bahwa Tuhan ingin berbicara sesuatu kepada kita, setiap masing-masing kita. Dan saya akan membawakan sebuah pujian yang menceritakan bahwa di setiap musim hidup, Tuhan ada di sebelah kita. Ketika kita tidak bisa berjalan, Dia akan menggandeng tangan kita dan untuk membawa kita melangkah satu langkah demi langkah. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Sama-sama kita naikkan pujian ini. I'm coming back to the It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made it.
And it's all about you. It's all about you. Oh, Jesus. Ooh. And it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath. Ooh, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Oh, you search much deeper within, all the way things appear. You're looking into my heart, and it's all about, it's all about you. And I'm sorry, Lord, for the things I created, and it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. It's all about you. For the things I made it, and it's all about you. It's all about you. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. I'm coming back to the heart of, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you. And it's all about you. And it's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's so sweet. Oh, thank you for your love. Oh, it's all about you. Through sickness and health, you are with me. In every season, He is with me. He is with me. It's all about Jesus. Oh, every single thing in my life, it's all about you, Jesus. Oh, and
about you. Oh, it's all about you, Jesus. Oh, thank you, Lord, for everything you've done in my life. You are faithful, and I am grateful for your love. Thank you for everything, for every blessing that I wake up every morning. Your breath is in my lungs, and thank you for your blessings. Every little thing, every single thing, every single thing that in my life, you are with me. Oh, thank you, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you. Yes. And I wait on you. Semua mari kita katakan. And
to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. That's why I sing to you. Thank you, Jesus. You'll never let me go. Through it all. Saudara-saudara, bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Puji nama Tuhan. Seperti lagu tadi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin saudara. 8 tahun saya percaya bukan waktu yang sebentar saudara. Tapi kalau kita ada sebagaimana kita ada, Cancer Ministry ada. Itu semua karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sekali lagi yang percaya boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Baik, setelah ini saudara kita akan menyaksikan kaleidoskop perjalanan Cancer Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out.
Saya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Wow, puji nama Tuhan, bagaimana kita menyaksikan 8 tahun penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat saudara ya, bagaimana pelayanan dari Cancer Ministry menjangkau banyak orang saudara. Dan kita lihat banyak jiwa-jiwa diberkati lewat pelayanan Cancer Ministry. Saudara percaya Tuhan bergerak, Tuhan bekerja bagi Cancer Ministry, amin saudara. Puji Tuhan saudara, di depan kita sebentar lagi saudara akan ada kue ulang tahun perayaan 8 tahun penyertaan Tuhan bagi Cancer Ministry saudara. Dan kue ini mewakili kita semua, keluarga besar Cancer Ministry saudara. Oleh karena saudara dengan hormat kami mengundang yang pertama Bapak PDM Willy Santoso untuk bisa maju ke depan. Dan juga Ibu Santi untuk bisa maju ke depan, Ibu Dr. Suryantini bisa maju ke depan. Dan juga kami mengundang dengan hormat Ibu Eli. Kami mengundang juga Ibu Airin dan juga Ibu Juwita untuk bisa maju ke depan. Untuk bersama-sama kita akan merayakan bersama-sama ulang tahun dari Cancer Ministry saudara. Hari ini para pemimpin yang maju ke depan ini mewakili kita semua, amin saudara. Baik, boleh lilinnya dinyalakan dulu lilinnya. Ya, ini dia lilinnya akan dinyalakan. Dan setelah ini akan ditiup untuk bersama-sama kita merayakan kebaikan Tuhan. Saudara di sini semua bersuka cita bersemangat, amin. Sekali lagi yang bersuka cita boleh katakan amin. Wow, saya percaya kalau lagi ulang tahun semua mukanya pasti ceria semua ya saudara. Boleh kanan kirinya katakan, kasih senyum yang terbaik kepada kanan kiri saudara. Katakan Tuhan berkati kita semuanya. Wow. Ya baik. Sebentar lagi saudara, kita akan bersama-sama, saudara mungkin dari jauh tapi gak apa-apa saudara. Kita akan sama-sama meniup lilinnya saudara ya, dari jauh gak apa-apa. Nanti juga akan diwakili oleh pemimpin-pemimpin yang ada. Untuk bersama-sama kita selebrasi merayakan Tuhan bekerja atas Cancer Ministry. Baik, silakan. Oke, boleh maju ke depan Bapak Ibu semua, boleh agak ke depan sedikit. Boleh agak dekat, nah akan dikipas ya bersama-sama dalam hitungan ketiga. Bolehkah sama-sama kita menghitungnya saudara ya, sama-sama. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Baik, puji nama Tuhan saudara. Setelah ini kita akan bersama-sama memotong kue. Bolehkah sama-sama Bapak Ibu? Boleh. Saudara bolehkah kita tangannya ke atas? Nah kita akan bersama-sama ya. Secara simbolik. Kita akan memotong kue ini bersama-sama. Untuk kita akan hitung sampai hitungan ketiga. Kita akan memotong kue ulang tahun perayaan Cancer Ministry. Tanda kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi Cancer Ministry. Sama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3. Besar Allahku, jadikan besar. Besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, sangat besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Saya puji nama Tuhan saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan menutup di dalam doa syafaat.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bukan lagi hamba perbudakan dosa. Kami adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih untuk 8 tahun Tuhan menyertai Cancer Ministry. Ministry milik Tuhan, hati Tuhan ada di tempat. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau menjadikan wadah ini menjadi perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau ya Bapak. Setiap yang berjumpa Engkau akan menerima kemerdekaan dari perbudakan kegelapan, dosa-dosa. Kami nyatakan Bapak di dalam nama Yesus, setiap produk kegelapan, kuasa dosa bahkan maut tidak lagi berlaku atas kehidupan kami. Tidak bisa lagi menjajah roh jiwa tubuh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati gembala sidang kami Pak Niko, gembala Cikampek juga Prianto, memberkati gembala kami Pak Willy Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pekerjaan besar yang sudah Tuhan lakukan atas Ibu Ina. Kembali hamba-Mu menerima mujizat tersebut. Karena kami mengerti ada pekerjaan besar yang Tuhan percayakan atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau terus memberkati kesehatannya Bapak, keluarganya Bapak, setiap pelayanan. Engkau juga memberkati Tuhan Ibu Santi sebagai wakilnya Tuhan. Ketua hamba-Mu ini diberi hati, pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga setiap apapun yang mereka lakukan untuk Cancer Ministry itu senurut dengan kehendak-Mu. Engkau disukakannya Bapak. Engkau sendiri akan menarik jiwa-jiwa di tempat ini untuk berjumpa dengan Engkau, menerima juga kelepasan dan janji-janji yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga memberkati ya Bapak, setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan. Benih itu akan kembali kepada setiap yang menabur. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati ya Bapak berbicara pada hari ini. Hamba-Mu ya Tuhan, Franky Kuncoro, Bapak Franky Kuncoro, diberkati melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Ada hikmat kecerdasan spiritual, karena pewahyunya segera terus mengalir atas hidupnya. Kemanapun hamba-Mu pergi, hanya firman Tuhan yang berasal dari hati Tuhan yang akan disampaikan dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Diberkatilah kesehatan, keluarga besar dan seluruh pelayanannya. Bapak, Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Bapak. Ibu Marlesia Karim, Bapak kemanapun dia pergi, jangan mengimpartasikan pujian penyembahan. Setiap pujian penyembahan yang dari kami menjadi duka yang harum sampai kepada tata Kristus. Engkau memberkati pelayanannya, talentanya, Tuhan, kesehatannya Bapak, profesinya melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami pulang ya Tuhan, menerima berkat dari hamba-Nya hamba-Mu mendeklarasikan firman Tuhan dari tempat ini. Di Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak-anakmu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Dalam nama Yesus, firman Tuhan interpretasikan setiap kehidupan kami, keluarga besar kami, bahkan bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap kami berdiri teguh dengan dan tidak lagi menggunakan perhambaan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertanya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin.